4806. Long Chen. Seru Penatua Tianlei. Ketika dia melihat Long Chen terbang ke langit, dan semua orang juga terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Long Chen, tetapi jika bergegas menuju awan, akan lebih sulit bagi mereka untuk melindunginya. Gemuruh. Lapisan awan ditembus oleh Long Chen, dan langit yang dibentuk oleh hukum surga yang tak ada habisnya ditembus, membentuk lubang besar oleh Long Chen. Di atas langit, rune surgawi yang tak ada habisnya beredar. Rune surgawi pada tingkat ini beberapa kali lebih murni daripada rune di bawah. Long Chen terbang. Penatua Tianlei dan yang lainnya takut sesuatu akan terjadi pada Long Chen, jadi mereka juga bergegas maju. Ketika mereka mencapai langit, mereka semua terkejut. Apakah ada langit di luar langit? Penatua Lingtian berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Mereka juga pernah mengalami peleburan langit dan bumi, namun mereka pun tidak berani mendobrak tembok langit. Proses peleburan mereka dilakukan secara bertahap. Jika bukan karena Long Chen, mereka tidak akan mengetahui pemandangan ini sama sekali. Boom! Tepat ketika mereka terkejut, sosok Long Chen tidak berhenti, dan masih bergegas ke depan dengan gila. Ada ledakan lagi, dan lapisan langit lain menembus di atas langit. Dan ketika tirai ditembus, rune dao surgawi yang tak ada habisnya dicurahkan, dan setiap rune dao surgawi mengandung kekuatan surgawi yang menakjubkan. Energi di lapisan langit ini beberapa kali lebih kuat daripada energi di bawah. Pada saat itu, wajah keempat tetua berubah. Mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu. Long Chen, berhentilah terburu-buru. Jika kamu membuat marah surga, itu akan menghukummu dengan kesengsaraan. Penatua Tianlei berteriak dengan cemas. Walaupun mereka tidak memahami rahasia lapisan-lapisan langit ini, namun berdasarkan pemahaman mereka tentang jalan surga, hal ini pasti merupakan suatu penghalang yang sengaja dibuat oleh jalan surga. Hukum semacam ini tidak boleh dilanggar oleh orang lain, dan semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Sekarang, meskipun Long Chen telah menghancurkan langit dan memperoleh berkah dari rune surgawi yang lebih murni, begitu dia menyinggung surga dan hukuman ilahi datang, Long Chen akan segera mati. Sekalipun Anda tidak mati, Anda akan dihukum oleh Tuhan dan menimbulkan karma buruk. Jika karma seperti ini dihilangkan dalam malapetaka, Anda pasti akan mati. Itulah yang pertama kali membuatku kesal. Dia benar. Aku melihat ke depan dan ke belakang dalam segala hal, khawatir tentang untung dan rugi, dan penakut. Apakah itu masih aku? Mengapa aku berlatih begitu keras? Semakin aku takut kalah, semakin mudah kalah. Jadi bagaimana jika saya terkontaminasi sebab dan akibat? Ingin menghukum saya? Kalau begitu ayolah, saya hanya ingin menyelesaikan dendam dengannya selama bertahun-tahun. Petik 2. Long Chen mengertakkan gigi dan bertarung melawan Long Chen berbaju putih, yang membuatnya frustrasi tanpa akhir dan kemarahan yang tak ada habisnya, tetapi kemarahan ini tidak ditujukan pada iblis hatinya, tetapi pada dirinya sendiri. Meskipun dia tahu bahwa perkataan iblis itu sengaja mengganggu pikirannya, setiap kata yang diucapkan iblis itu benar, begitu benar sehingga dia tidak dapat membantahnya. Dia membenci ketidakmampuannya sendiri, mengapa dia selalu bertentangan dengan dirinya sendiri, dan mengapa dia terus menetapkan batasan dan meragukan dirinya sendiri meskipun dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Dalam pertarungan dengan iblis hatinya, dia benar-benar dikalahkan. Bukan karena dia tidak cukup kuat, tapi dia telah belajar untuk meninggalkan seni bela dirinya. Dalam kata-kata Long Chen berbaju putih, dia sangat bodoh. Boom! Long Chen menerobos lapisan dinding langit lagi, langit meraung dan meledak, makna dingin yang luas menyapu langit, dan suhu antara langit dan bumi turun ke titik beku dalam sekejap. Long Chen, jangan lanjutkan, kalau tidak kamu mungkin dibunuh oleh surga, teriak Penatua Tianlei. Kehendak surga tidak tergoyahkan. Bahkan orang yang kuat di tingkat Sein surgawi tidak dapat bersaing dengan jalan surga. Siapapun yang mempraktikkan jalan surga harus mengandalkan jalan surga untuk bertahan hidup. Tidak ada yang berani melanggar jalan surga. Bang! Tapi saat ini, Long Chen tampak gila dan tidak bisa mendengarkan gangguan apapun. Akibatnya, ada ledakan dan dia membentur tirai langit lagi. Akibatnya, kali ini, tinju Long Chen tidak berhasil memecahkan tirai langit, namun malah dikejutkan kembali. Ho! Long Chen melangkah ke dalam kehampaan dan menyerang ke depan lagi. Pada saat yang sama, Dragon Bone Evil Moon muncul di tangan Long Chen, dan ujung pisau yang tajam menusuk. Hahaha, itu benar, ini Long Chen yang aku tahu. Tidak peduli apa sebab dan akibat, tidak peduli apa masa depan, kita lakukan saja tanpa tabu, dan itu saja. Long Chen menjadi gila, begitu juga Dragon Bone Evil Moon sangat bersemangat dan tertawa seperti orang gila. Boom, boom, boom. Bilah Dragon Bone Evil Moon menembus tirai langit satu demi satu hingga tirai langit ke-9 runtuh, dan Long Chen sudah berdiri dalam kekacauan. Cepat, cepat dan serap kekuatan kekacauan. Pada saat ini, Earth Cauldron muncul di atas kepala Long Chen, dengan ribuan lampu emas di tubuhnya membentuk pusaran besar. Ia dengan panik menyedot energi kekacauan ke dalam tubuhnya.
Adapun Huo Ling'er dan Lei Ling'er, api dan guntur bermekaran di sekujur tubuh mereka, dan mereka juga dengan panik menyerap kekuatan surga di sini. Kekuatan surga di sini ribuan kali lebih murni daripada di awal. Meskipun Long Chen tidak tahu apa yang terjadi di sini, dia merasakan kekuatan surga yang luar biasa murni dalam energi kekacauan. Tanpa pikir panjang, Long Chen membuka tubuhnya dan dengan panik menyerap energi antara langit dan bumi. Rune surgawi di sini tidak lagi terlihat seperti rune, tetapi tetesan air kecil. Ketika tetesan air ini diserap oleh Long Chen tiba-tiba terasa energik. Pada saat yang sama, kekuatan bintang Long Chen, kekuatan darah naga, darah ungu dan darah tertinggi 7 warna menjadi sangat aktif, seperti dasar sungai yang kering, dengan rakus menyedot air hujan. Cincin ilahi di belakang Long Chen terbuka secara otomatis dan bersirkulasi dengan gila-gilaan, membentuk pusaran besar. Setelah energi kekacauan yang tak ada habisnya diserap oleh pusaran tersebut, ia dikirim langsung ke ruang kekacauan utama. Bas! Ketika energi kekacauan mengalir ke dalam ruang kekacauan utama, seluruh ruang bergetar. Ruang kekacauan utama tampak berubah warna dalam sekejap. Semua makhluk di ruang kacau menjadi bersemangat, bahkan biji teratai emas juga mulai berfluktuasi hebat. Ini, Long Chen menemukan bahwa di bawah ventilasi acaknya, dia tampaknya telah membuat gerakan luar biasa, dan bahkan It Cauldron dan ruang kekacauan utama terlibat. Long Chen tidak perlu melakukan apapun. Tubuhnya secara naluriah melahap energi langit dan bumi dengan gila-gilaan. Di lautan bintang Long Chen, energi ungu menjadi semakin kuat, bintang-bintang menjadi semakin aktif, rune darah naga, darah ungu, dan darah tertinggi 7 warna berkembang pesat. Kekuatan Long Chen meningkat secara gila-gilaan, membuat Long Chen terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa perilakunya yang disengaja akan menyebabkan kekuatannya melonjak dengan cepat. Kakak-kakak, pada saat ini, retakan muncul di ruang tempat Long Chen berada, dan kemudian dengan keras, tirai langit 9 lapis terbuka pada saat yang bersamaan. Sebuah lubang besar selebar ratusan juta mil muncul di langit, dan Long Chen terlempar oleh gelombang udara yang mengepul. Ketika Long Chen mendarat di tanah dan melihat pemandangan sekitarnya, dia tidak bisa menahan nafas. 4807. Long Chen jatuh ke tanah dan terkejut menemukan bahwa semua tumbuh-tumbuhan di bumi telah layu. Bahkan batu tempat Long Chen duduk telah rusak dan berubah menjadi abu. Kehidupan seluruh dunia tampaknya telah terkuras habis. Bai Letian dan 4 tetua langit, bumi, angin, dan guntur muncul. Bahkan dengan ketenangan Bai Letian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Meskipun mereka semua tahu bahwa Long Chen berani, mereka tidak menyangka Long Chen akan bertindak begitu disengaja. Harus diketahui bahwa jika seseorang melanggar hukum surga, mereka akan langsung terbunuh oleh kekuatan hukum surga. Sekuat apapun seseorang, bagaimana dia bisa lebih kuat dari surga? Bahkan mereka tidak mengetahui bahwa ada 9 lapisan tirai langit di langit, dan mereka tidak mengetahui bahwa setiap lapisan tirai langit mewakili hukum tingkat yang lebih tinggi. Dan ketika Long Chen menembus 9 lapisan langit, bahkan mereka mendapat bagian kue dan menyerap sebagian energi kekacauan, meski hanya beberapa saat, itu bernilai latihan ribuan tahun. Namun tak satu pun dari mereka yang bahagia. Yang lain mengintegrasikan jalan surga selangkah demi selangkah. Hanya dengan menerima ujian jalan surga secara serius dan mendapatkan persetujuan jalan surga barulah mereka dapat memperoleh lebih banyak berkah jalan surga. Biasanya, semakin kuat bakatnya dan seseorang dengan pemahaman yang sangat tinggi, semakin dia tahu bagaimana memenuhi jalan surga dan memahami dengan jelas prinsip-prinsip jalan surga, yang tidak dapat diubah. Adapun Long Chen sama sekali tidak menerima baptisan Dao Surgawi, melainkan langsung merebutnya dari tangan Dao Surgawi. Meski tidak merampoknya, mereka juga mendapat manfaat tertentu. Namun manfaat ini tidak begitu mudah diperoleh, kecuali jika kultivasi mereka dipadatkan di alam Sein surgawi dan maju lagi, sebab dan akibat kali ini pasti akan terselesaikan dalam kesengsaraan surgawi. Long Chen, kamu terlalu ceroboh, tahukah kamu betapa buruknya sebab dan akibat ini? Kata Penatua Tianlei. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia mengkhawatirkan Long Chen. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang diperoleh Long Chen kali ini, itu akan sia-sia. Ketika dia maju ke alam berikutnya, surga tidak akan pernah membiarkannya hidup. Aku tidak peduli karma ini. Ini mendesak, mari kita fokus pada saat ini. Bagiku sekarang, aku tidak bisa melepaskan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bertarung melawan iblis hati, dia merasakan krisis yang sangat besar. Dia bahkan tidak bisa melawan klon iblis hati. Jika iblis hati kembali, dia akan ditekan selamanya, yang tidak ada bedanya dengan kematian. Di masa lalu, suara misterius itu terus memberitahu Long Chen bahwa dia tidak punya banyak waktu. Sekarang, Long Chen benar-benar merasakan arti sebenarnya dari kalimat ini. Meskipun dia tidak tahu apakah suara misterius itu mengacu pada iblis hati, waktu Long Chen memang hampir habis. Jika dia tidak menjadi lebih kuat sebelum iblis hati kembali, maka dia akan dimeteraikan dalam kegelapan selamanya.
Tapi hasilnya lebih mengerikan dari kematian. Apakah itu tidak mempengaruhi orang lain? Long Chen bertanya. Untungnya tempat ini cukup jauh dari sana sehingga tidak berdampak langsung pada mereka. Namun integrasi mereka harus dihentikan sementara, kata Bai Letian. Long Chen hampir menyedot semua kekuatan surga di dunia ini. Kekuatan surga itu seperti air yang mengalir. Jika kekuatan surga menghilang di sini, pasti akan menarik kekuatan surga di sekitarnya untuk memperbaikinya, yang akan berdampak pada orang lain. Karena hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, Bai Letian tidak tahu seberapa besar dampaknya, namun demi alasan keamanan, ia tetap harus mencari tempat yang cukup aman bagi semua orang untuk mengintegrasikan jalan surga. Bas, Long Chen membuka tangannya yang besar, dan pusaran badai muncul di tangannya. Melihat pemandangan ini, senyuman muncul di wajah Long Chen. Pusaran badai ini adalah teknik yang sederhana, fakta bahwa Long Chen dapat memadatkannya membuktikan bahwa ia dapat menggerakkan kekuatan surga dan tidak dikecualikan dari surga karena ia secara paksa merampas rune surga. Ketika mereka melihat pusaran badai di tangan Long Chen, Bai Letian dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Mereka juga khawatir bahwa perilaku Long Chen akan menyebabkan dia ditolak oleh surga. Jika ini terjadi, Long Chen akan benar-benar hancur. Long Chen baru saja menyerap sejumlah besar rune surgawi dan energi kekacauan, dan perlu segera mundur untuk mencernanya. 4 tetua langit, bumi, angin, dan guntur tetap tinggal untuk melindungi Long Chen, sementara Bai Letian pergi. Dia perlu mencari tempat yang tidak terpengaruh oleh hukum, untuk melindungi murid-murid lainnya, sehingga mereka dapat mengintegrasikan jalan surga dengan tenang dan cepat beradaptasi dengan lingkungan di sini. Jika tidak, mereka tidak akan dapat beradaptasi terhadap hukum dan kultivasi mereka akan selalu mandek. Dengan 4 tetua yang melindunginya, Long Chen mengasingkan diri dengan ketenangan pikiran. Dia duduk bersila di kehampaan, dengan tanda kacau mengalir di sekujur tubuhnya, dan pancaran cahaya ilahi melonjak, seperti dewa yang datang ke dunia. Pikiran Long Chen tenggelam dalam ruang kekacauan utama. Di seluruh ruang kekacauan utama, nafas kekacauan mengalir, awan dan kabut masih ada, dan rune surgawi yang tak terhitung jumlahnya terlihat muncul di awan dan kabut yang tak berujung. Hukum tak kasat mata secara bertahap dihasilkan di ruang kekacauan utama. Pada saat ini ruang kekacauan utama tampaknya mengembangkan hukum dunianya sendiri. Di masa lalu, ketika Long Chen terus membuat terobosan dan menjadi lebih kuat, ruang kekacauan utama telah berevolusi, namun evolusinya sangat lambat, dan sepertinya ada sesuatu yang hilang. Saat ini, sejumlah besar energi chaos telah diserap, dan tampaknya ada tangan besar tak kasat mata yang mendorong evolusi ruang primal chaos. Hukum-hukumnya perlahan-lahan terbentuk. Di ruang primal chaos, sebuah tatanan baru diturunkan. Di ruang kekacauan utama, semua tanaman obat yang berharga bermekaran dengan kilau yang aneh. Pada saat ini, mereka memiliki sedikit aura suci. Di kayu tain dan kayu kuno fuso, rune tak berujung beredar, tampak sakral dan agung. Bahkan nyala api mereka tampaknya telah mengalami semacam perubahan. Saat nyala api berkobar, rune aneh terus berdetak. Mereka menjadi sangat aktif, seolah-olah diberikan sebuah hidup baru. Ruang kekacauan utama tidak hanya mengalami perubahan besar, tetapi darah naga di tubuh Long Chen seperti gunung berapi yang meletus, mengalir dengan liar di dalam tubuh, dan suara menderu dan meledak seperti guntur. Darah naga itu seperti naga yang terbangun, sangat aktif, pergerakan ki dan darah memenuhi tubuh Long Chen dengan kekuatan, memberinya keinginan untuk mengobrak-abrik dunia dengan tangan kosong. Tidak hanya darah naga yang mengalami perubahan luar biasa, darah ungu dan darah tertinggi 7 warna yang telah ditekan oleh darah naga di tubuh Long Chen juga mulai bangkit, namun masih kalah bersaing dengan darah naga, dan hanya bisa membiarkan darah naga membawa mereka. Namun, mereka berusaha mengendalikan kekuatan mereka sendiri dan terus-menerus bertarung melawan darah naga. Di bawah tekanan darah naga, mereka melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka seperti pejuang yang menolak mengakui kekalahan, menggunakan kekuatan darah naga sebagai ujian untuk menguatkan diri, untuk bertarung. Di dantian Long Chen, lautan bintang melonjak dan energi ungu mengepul, membentuk pusaran besar. Saat pusaran itu perlahan berputar, bintang tak berujung memancarkan ritme yang aneh. Melihat ritmenya dan merasakan kekuatannya yang tak ada habisnya, Long Chen sendiri merasakan kulit kepalanya mati rasa, karena di depan lautan bintang yang berputar-putar ini, Long Chen merasa sekecil semut. Hal yang paling menakutkan adalah dia, seekor semut, dapat mengendalikan seluruh kekuatan pusaran lautan bintang ini. Pada saat itu, Long Chen merasa jiwanya bergetar. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan agung laut bintang di masa lalu, pada saat itu, dia hanya bisa meminjam kekuatannya, tapi sekarang, dia tidak lagi meminjamnya, tetapi memilikinya sepenuhnya. Di masa lalu, dia bisa mengendalikan paling banyak 1/1000 kekuatan laut bintang, tapi sekarang, seluruh laut bintang berada di bawah kendalinya. Long Chen bahkan merasa jika dia memanggil kekuatannya sekaligus, tubuhnya akan meledak dalam sekejap. Kekuatan semacam itu benar-benar dapat menghancurkan seluruh dunia. Benar saja, betapa beraninya seseorang, betapa produktifnya tanahnya.
Dulu saya penakut dan melewatkan banyak peluang. Long Chen mengepalkan tangan. Pada saat ini, dia sangat berterima kasih kepada iblis dalam dirinya. Kata-katanya membantunya membuka pintu yang diblokir dan melihat jalan di depan dengan jelas, membuat pemikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Sebulan kemudian, Long Chen terbangun dari pengasingan. Energi dan darah yang mengalir deras di tubuhnya akhirnya tenang. Kekuatan energi dan darah telah dikirim dan diterima dari jantung. Saat dia membuka matanya seperti pisau tajam. Long Chen tidak hanya mendapatkan kekuatan yang besar, tetapi juga mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ketika Long Chen kembali, dia kebetulan melihat Bai Letian dengan wajah jelek dan Ibu Bai Sisi dengan ekspresi serius. Long Chen, aku khawatir aku akan merepotkanmu kali ini. Ibu Bai Sisi tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat Long Chen. 4808. Di aula sementara, Bai Letian dan pemimpin lainnya ada di sana, tetapi Bai Zantang tidak datang. Semua orang di aula tampak serius. Di mana wakil kepala istana? Long Chen bertanya. Dia terluka dan sedang dalam masa pemulihan, kata Ibu Bai Sisi. Terluka. Long Chen terkejut. Meskipun Long Chen selalu menunjukkan bahwa dia tidak menganggap tinggi Bai Zantang, sebenarnya itu adalah balas dendam terhadapnya karena selalu berprasangka buruk terhadapnya. Tapi Long Chen masih sangat mengagumi kekuatan Bai Zantang. Dia memiliki hantu menakutkan di tubuhnya, yang agak mirip dengan Bai Xiaole dan rubah iblis 9 ekor bermata ungu. Namun yang membedakan adalah kekuatan rubah iblis 9 ekor bermata ungu dibatasi oleh kultivasi Bai Xiaole. Oleh karena itu jika Bai Xiaole tidak cukup kuat maka secara tidak langsung akan melemahkan kekuatan rubah iblis 9 ekor bermata ungu. Tapi Bai Zantang berbeda. Hantu yang dia besarkan adalah keberadaan yang lebih kuat dan menakutkan dari dia. Begitu dia benar-benar pecah, kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari kultivator tingkat Saint Surgawi. Oleh karena itu, Bai Letian mengirimnya kembali ke Ming Haotian untuk bertemu Long Chen dan yang lainnya. Di satu sisi, itu untuk memberinya kesempatan untuk memperbaiki hubungan antara anak-anaknya. Di sisi lain, dengan kekuatannya, lautan kekacauan tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia punya kekuatan yang cukup untuk menjaga keselamatan semua orang. Meskipun Bai Zantang belum benar-benar meledak di depan Long Chen, intuisi Long Chen sangat tajam, dan dia tahu seberapa kuat Bai Zantang. Pada awalnya ia mengatakan bahwa Bai Xiaoling memiliki peluang untuk mengalahkan atau bahkan membunuh Bai Zantang, padahal itu berarti Bai Zantang tidak berjuang keras. Kali ini, Bai Zantang terluka, yang mengejutkan Long Chen. Setelah itu, Ibu Bai Xiaole menceritakan keseluruhan ceritanya. Ternyata Ibu Bai Xiaole telah menemukan tempat tinggal yang sangat bagus. Yang disebut tempat bagus adalah karena letaknya tidak jauh dari Akademi Pertama. Akademi Pertama terletak di persimpangan 3 pembuluh darah naga. Ini adalah harta karun geomantik yang langka. Bahkan setelah ratusan juta tahun perubahan dan bahkan penghancuran yang disengaja oleh beberapa orang, pembuluh darah naga tetap utuh. Bekas situs Akademi Pertama adalah diberkati oleh pembuluh darah naga, jadi tidak ada keberuntungan. Saat ini, inti Akademi Pertama ditempati oleh sekelompok iblis luar angkasa yang menakutkan, dan tidak ada yang berani mendekat. Ada juga ribuan klan iblis kuat yang menduduki wilayah sekitarnya. Mereka hampir sepenuhnya menduduki wilayah yang dicakup oleh ketiga urat naga. Tempat yang dicari Ibu Bai Xiaole berada di ujung cabang pembuluh darah naga. Dengan membangun benteng di sini, dia dapat berkomunikasi dengan keberuntungan Akademi Pertama sedikit demi sedikit melalui pembuluh darah naga. Meskipun tidak dapat mengaktifkan ki kolam keberuntungan, hampir bisa mengatasi kekeringan kolam keberuntungan, dan keberuntungan tidak akan hilang lagi. Setelah Ibu Bai Xiaole mencari tempat ini berkali-kali dan melakukan perhitungan yang tak terhitung jumlahnya, dia merasa bahwa ini adalah tempat dengan faktor keamanan tertinggi dan akan lebih mudah untuk menghapusnya. Awalnya, semua orang berencana untuk mengambil alih benteng secara langsung setelah bergabung dengan Long Chen dan yang lainnya, tetapi sebuah kecelakaan terjadi saat pedang ilahi cakrawala tinggi dikunci. Dengan cara ini, setiap gerakan setiap orang yang menyerang benteng berada di bawah pengawasan pihak lain, agar tidak menarik perhatian pihak lain. Bai Zantang dan kedua wanita itu diam-diam pergi ke benteng, berniat untuk mengambil tempat itu secara paksa dengan kekuatan mereka bertiga. Setelah mengambil tempat ini, mereka awalnya berencana untuk membangun susunan teleportasi super sebelum musuh dapat bereaksi, dan segera memindahkan semua orang ke sini. Namun, ketika mereka bertiga bergegas ke kamp monster, mereka terkejut menemukan bahwa ada penghalang surgawi di sini, dan kultivasi mereka langsung ditekan ke alam ilahi. Hal yang paling menjijikkan adalah ketika mereka datang, mereka tidak merasakan apa-apa. Ketika mereka sampai di area inti, penghalang surgawi mulai mempengaruhi mereka. Pada saat itu, mereka telah menembus jauh ke dalam tanah dan dikelilingi oleh monster yang tak ada habisnya. Monster-monster itu semuanya adalah makhluk setingkat Saint. Beberapa monster sama kuatnya dengan Saint Bumi, dan salah satu dari mereka bahkan setingkat Saint Surgawi. Pada saat itu, mereka jatuh ke dalam perangkap maut dan menjadi lemah secara gegabah.
Mereka tiba-tiba tidak dapat beradaptasi dan dikepung oleh monster. Luka lama Ibu Bai Sisi belum sembuh, dan situasinya menjadi kritis. Pada saat kritis, Bai Zantang memanggil hantu untuk bertarung, dan kemudian dia dan mereka berdua berhasil melarikan diri dari pengepungan. Namun, Bai Zantang terluka saat melawan Raja Iblis, dan terkikis oleh energi iblis. Dia perlu istirahat sejenak untuk memulihkan diri. Yang terpenting Bai Zantang adalah orang yang sombong, dan Tuhan sepertinya sengaja menentangnya. Serangan mendadak yang seharusnya menjadi hal yang pasti ternyata gagal. Tidak menghadiri pertemuan ini bukan hanya karena dia terluka, tetapi yang terpenting, dia tidak bisa menyelamatkan mukanya, terutama karena dia tidak ingin melihat Long Chen. Kalau begitu, dimanapun kita memilih untuk membangun pangkalan, selama itu berada dalam lingkup pembuluh darah naga, kita akan menghadapi situasi seperti itu, kan? Setelah mendengarkan ceritanya, Long Chen merenung sejenak. Seharusnya seperti ini. Lawan kita sangat kejam dan mereka tidak meninggalkan jalan keluar. Saya tidak tahu trik apa yang mereka lakukan di sekitar urat naga sehingga kekuatan surga di sini bisa memenjarakan kultivasi kita. Untungnya, ini hanya serangan menyelidik, bukan serangan sengit. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bai Letian menghela nafas. Bai Letian merasa takut setelah memikirkannya. Untungnya, dia selalu bertindak hati-hati dan tidak bertindak gegabah. Jika tidak, pada saat yang paling kritis, segel surga akan terbuka dan seluruh pasukan mereka mungkin akan dimusnahkan. Bisakah mereka mengendalikan jalan surga? Long Chen berkata dengan heran. Bai Letian menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak, apalagi mereka, bahkan jika Brahma datang sendiri, dia mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Ini seharusnya menjadi bekas luka surga yang tersisa selama perang kekacauan, yang menyebabkan semacam penjara surgawi di daerah ini. Namun, ketika Zantang dan yang lainnya memasuki inti daerah itu, belenggu surga tiba-tiba datang, yang agak aneh. Mungkinkah mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan surga, tapi mereka memanfaatkan hukum di sini untuk memasang jebakan dan sengaja menunggu dipicu oleh orang luar? Kata Long Chen. Dilihat dari situasi saat ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Bai Letian mengangguk, jelas dia juga memiliki tebakan yang sama. Masalah ini sangat sulit. Kita harus merebut benteng secepat mungkin karena kita sedang berpacu melawan waktu. Jika kita tidak segera merebut benteng, jalan masa depan kita akan semakin sulit, kata Ibu Bai Sisi. Yang paling penting adalah pihak lain kemungkinan besar mengetahui kegagalan kita kali ini dan akan memantau kita lebih dekat. Akan sulit menyembunyikan langkah kita selanjutnya dari mereka, kata Ibu Bai Xiaole dengan sungguh-sungguh. Ini adalah operasi yang membuat frustrasi, karena Bai Letian berada di bawah pengawasan, dan 4 tetua langit, bumi, angin, dan guntur semuanya adalah Sein surgawi yang kuat, dan setiap gerakan mereka akan diperhatikan. Bai Zantang dan 3 lainnya hanya sekuat Sein King, dan Ibu Bai Sisi baru saja terluka parah, jadi hanya sedikit orang yang memperhatikan mereka. Oleh karena itu, tindakan mereka memiliki tingkat keberhasilan tertinggi, namun mereka tidak menyangka akan terjadi kecelakaan seperti itu. Belum lagi Bai Zantang, bahkan keduanya pun merasa sangat tidak nyaman. Jika tidak memanfaatkan kesempatan sebaik itu, segalanya menjadi semakin rumit. Bai Letian memandang Long Chen. Dekan Long Chen. Long Chen tersenyum sedikit, dan sebelum Bai Letian selesai berbicara, dia menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. 4809. Setelah semua orang berkata begitu banyak, mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka, bahkan Bai Letian merasa tidak berdaya dan memanggil Long Chen untuk mendengarkan pendapatnya. Setelah mendengar ini, Long Chen ingin agar masalah ini diserahkan padanya. Pada saat itu, semua orang terkejut. Long Chen, ini bukan masalah kecil. Apakah kamu punya rencana komprehensif? Ibu Bai Sisi bertanya. Tidak, jawab Long Chen dengan sangat sederhana. Ibu Bai Sisi terdiam beberapa saat dan hampir tersedak, kamu tidak punya rencana, mengapa kamu bilang ingin menanganinya? Hal semacam ini tidak memerlukan perencanaan sama sekali. Tidak peduli seberapa teliti rencananya, itu tidak bisa mengikuti perubahan. Aku akan membawa saudara-saudaraku dan langsung pergi ke sana, kata Long Chen. Ini sangat berbahaya. Kami sudah gagal sekali. Pihak lain harus lebih waspada dan pasti akan memikirkan cara untuk menghancurkannya. Jika Anda langsung pergi ke sana, itu akan lebih sulit daripada kami, kata Ibu Bai Xiaole. Bagaimana kalau kita mencoba mencari benteng baru? Hanya dengan cara ini kita bisa menyingkirkan keterikatan pihak lain, sela Penatua Tianlei. Tanpa menunggu Ibu Bai Xiaole berbicara, Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Pihak lain sudah waspada. Jika Anda pergi ke tempat lain, Anda juga akan diawasi. Apalagi di tempat lain, kami tidak memiliki informasi tentang jumlah monster, kekuatan magis, dan lain-lain. Kita tahu bahwa jika bertindak hati-hati, kita juga akan menderita kerugian.
Raja Monster dan Wakil Kepala Istana telah bertarung sampai mati. Ini adalah kesempatan terbaik kita. Saya tidak akan mengorbankan yang dekat untuk mencari yang jauh, disinilah tempatnya. Tapi, jika Anda bisa memikirkan ini, pihak lain juga harus bisa memikirkan hal ini. Yang terpenting adalah kami tidak bisa memberikan banyak dukungan kepada Anda. Dekan tidak punya pilihan selain mempertahankan base camp di sini. Jika kita menyerang benteng dan mereka mengambil kesempatan untuk menyerang secara diam-diam di sini, Akademi Cakrawala Tinggi akan dalam bahaya. Itu saja, kata Ibu Bai Sisi. Saya tidak membutuhkan dukungan Anda. Saya hanya perlu membawa saudara-saudara saya dari Dragon Blood Legion, kata Long Chen. Ini, semua orang terkejut, Dragon Blood Legion sendiri yang ingin mengambil alih benteng. Pihak lain pasti akan mengirim Sein Surgawi untuk menghadapi kalian. Bagaimana Dragon Blood Legion bisa melawan? Tanya Penatua Tianlei. Jadi, bertaruhlah, kata Long Chen. Apa yang kamu pertaruhkan? Semua orang tercengang. Saya yakin mereka tidak akan mengirim Sein Surgawi untuk mengambil tindakan, kata Long Chen sambil tersenyum tipis. Kenapa? Ibu Bai Sisi berkata dengan wajah serius. Dia merasa sedikit kesal saat melihat wajah Long Chen yang tersenyum dan sepertinya tidak peduli. Berdasarkan apa yang ayahku katakan di depan gerbang 9 surga, kata Long Chen. Long Chen masih memiliki senyuman di wajahnya. Ketika dia memikirkan ayahnya, hatinya dipenuhi kehangatan. Pada saat yang sama, dia sangat mengagumi kebijaksanaan ayahnya hingga dia jatuh ke tanah. Pada awalnya, Long Chen tidak tahu mengapa ayahnya mengucapkan kata-kata itu dengan nada tinggi di depan gerbang 9 surga. Ini agak tidak sesuai dengan gaya ayahnya. Tapi sekarang dia mengerti bahwa kata-kata ayahnya ditujukan untuk lembah alkimia Brahma, dan mungkin hanya lembah alkimia Brahma yang memenuhi syarat agar ayahnya memperingatkan pihak lain. Meskipun ayah Long Chen pergi, dia sudah melihat bahwa Long Chen akan menghadapi lembah Brahmapil, jadi dia memberikan peringatan itu. Yang disebut ayah dan anak itu terhubung, pada awalnya, Long Chen tidak memikirkan hal ini, tetapi sekarang dia tiba-tiba menyadari dan memahami niat ayahnya. Tapi, Ibu Bai Sisi ingin mengatakan sesuatu yang lain. Long Chen memotongnya. Senior, karena masalah ini diserahkan kepada saya, tolong percayalah padaku. Petik 2. Semua orang mendengarkan pengaturan Dekan Long Chen, termasuk saya. Apakah Dekan Long Chen membutuhkan sesuatu yang harus kami lakukan? Kata Bai Letian. Tentu saja, setelah kami pergi. Long Chen mengenakan jubah hitam, membawa Dragon Bone Evil Moon di punggungnya. Bai Sisi dan Yu Qingxuan ada di kiri dan kanannya, dan semua orang di Dragon Blood Legion sudah tiba. Pada saat ini, para prajurit Dragon Blood semuanya telah menyelesaikan integrasi surga. Meskipun mereka tidak menghancurkan langit 9 lapis seperti Long Chen, mereka dengan keras menyerap energi yang cocok untuk mereka dengan cara unik mereka sendiri. Pada saat ini, mereka semuanya hidup dan kuat. Ayo pergi. Long Chen melambaikan tangannya, Xia Chen mengaktifkan arai, dan semua orang menghilang dalam sekejap. Ketika Long Chen dan yang lainnya menghilang, Bai Letian, keempat tetua dan lainnya muncul pada saat yang sama, dan bahkan Bai Zantang yang terluka pun keluar. Mereka duduk bersila di kehampaan, diam, dan terlihat sedikit aneh. Bahkan para murid di akademi sedikit bingung ketika melihat pemandangan ini. Bahkan jika mereka membantu para murid melindungi hukum, tidak perlu kemegahan yang begitu besar, bukan? Bas. Ketika para murid akademi bingung, Long Chen dan yang lainnya sudah muncul di alam liar. Begitu mereka muncul, aura korosif mengalir ke arah mereka. Di depan, ada gunung tandus hitam. Pegunungan tandus yang terus-menerus, tanpa rerumputan, dipenuhi bebatuan bergerigi dan tanah busuk, banyak gunung dan sungai telah ditembus, dan mayat monster aneh berserakan. Ini adalah tanah harta karun Feng Shui yang dikatakan Ibu. Bai Xiaole tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku ketika dia melihat pemandangan bobrok di depannya. Itu benar-benar berbeda dari gunung dan sungai yang indah di benaknya. Boom! Tiba-tiba bumi runtuh, dan muncullah makhluk mirip monyet dengan deretan paku di punggung serta tangan dan kaki yang panjang. Makhluk itu kurus seperti kayu, dan jika tidak dibungkus dengan lapisan kulit, sepertinya ia akan hancur. Namun, aura iblisnya melonjak, dan vitalitas serta darahnya mencengangkan. Begitu muncul, itu menerkam Long Chen. Puff! Segera setelah bergerak, pedang emas memotongnya menjadi 2 dari kepala hingga ekor. Mengaum! Segera setelah makhluk itu mati, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan runtuh, dan sosok-sosok terbang keluar dari tanah, menyerang ke arah Long Chen seperti air pasang. Ternyata ini penjaga, Guoran tiba-tiba sadar. Ayo kita lakukan. Melihat monster yang tak ada habisnya, Long Chen melambaikan tangannya dan bergegas ke depan. Membunuh. Para prajurit Dragon Blood mengeluarkan pedang panjang mereka dan tidak menunggu monster itu bergegas ke arah mereka. Mereka berinisiatif untuk menemui mereka dan menebas monster tersebut dengan pedang tajam mereka. Puff puff puff. Para prajurit Dragon Blood keluar dari kandang seperti harimau.
Monster-monster ini tidak terlalu kuat, hanya sebanding dengan alam ilahi. Membunuh mereka seperti memotong melon dan sayuran. Prajurit Dragon Blood menyerang sepanjang jalan, dengan momentum yang luar biasa. Long Chen mengikuti di belakang dan bergerak maju perlahan. Tanpa rencana atau taktik apapun, dia hanya mendorong ke depan. Tidak ada serangan cepat, dan tidak ada target yang ditentukan. Para prajurit Dragon Blood menjaga ritme tetap dan bergegas maju. Monster semakin banyak, dan mereka menjadi semakin kuat, tetapi mereka masih tidak dapat mengubah ritme serangan dari prajurit Dragon Blood. Raungan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengejutkan, mengguncang langit dan bumi, dan kekuatan suci yang dahsyat membuat jiwa manusia gemetar. Segera setelah itu, monster besar keluar dari kedalaman. Itu adalah pemimpin tertinggi kelompok monster di wilayah ini, iblis yang disebutkan Ibu Bai Sisi. Begitu muncul, Long Chen mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan kekosongan meledak, dan sekelompok sosok muncul. Ketika sekelompok sosok muncul, semua orang kecuali Long Chen berseru. Kelompok orang itu tidak lain adalah Bai Letian, 4 tetua, dan Bai Zantang serta istrinya. Serang dengan seluruh kekuatanmu, bertarunglah dengan cepat. Teriak Long Chen, memegang Dragon Bone Evil Moon, dan bergegas maju. Dan saat Long Chen melancarkan serangannya, benteng sementara Akademi Cakrawala Tinggi tiba-tiba berubah. Boom! Terjadi ledakan, kekosongan ditembus, pedang tajam merobek langit, dan menghantam Bai Letian yang sedang duduk bersila di atas kekosongan. Boom! Di tengah seruan murid akademi yang tak terhitung jumlahnya, Bai Letian terkena pedang dan meledak. Itu memang tubuh palsu. Mari kita mulai bersama dan bunuh semua orang di sini. Petik 2. Kekosongan meledak, dan lusinan sosok bertopeng muncul pada saat yang sama. Begitu mereka muncul, semua murid akademi gemetar dan jiwa mereka gemetar. Saint Surgawi. Mereka ngeri saat mengetahui bahwa lusinan orang ini semuanya adalah kultivator tingkat suci surgawi. Pergilah ke neraka, kalian sekelompok semut. Seorang ahli dengan sayap di punggungnya adalah orang pertama yang mengambil tindakan, menamparkan murid akademi dengan telapak tangannya. Aku sudah lama menunggumu. Pada saat ini, suara Bai Letian datang dan menebaskan pedangnya. Begitu pedang itu datang, kekosongan itu dipenjara, dan 10.000 dao terkoyak. Pedang ilahi cakrawala tinggi melewati kehampaan, dan sebuah kepala terbang ke langit. 4810. Di benteng sementara Akademi Cakrawala Tinggi, seorang Saint surgawi yang kuat dipenggal kepalanya oleh pedang ilahi Cakrawala Tinggi, dan Saint itu mati seketika di tempat. Bahkan Saint surgawi yang kuat akan mati jika mereka terkena pedang ilahi Cakrawala Tinggi. Melihat Bai Letian memegang pedang ilahi Cakrawala Tinggi, Saint surgawi itu tiba-tiba terkejut. Ini jebakan, cepat pergi, seru Saint surgawi lainnya. Kamu sudah di sini, tinggallah lebih lama lagi. Jangan sampai orang lain menertawakan Akademi Cakrawala Tinggiku, karena tidak tahu cara memperlakukan tamu. Bai Letian mencibir. Bas, pedang ilahi Cakrawala Tinggi di tangannya bergetar, dan ribuan cahaya keemasan bersinar, menutupi langit dan matahari. Cahaya pedang itu benar-benar membentuk penghalang seperti sangkar burung. Melihat pedang ilahi Cakrawala Tinggi di sini, para Saint surgawi itu segera berpencar dan melarikan diri, namun, penghalang 10.000 pedang terbuka, dan para ahli Saint surgawi ini segera diblokir oleh cahaya pedang. Hajingan yang berani menyakiti istriku, hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Bai Zantang meraung, aura hantunya naik ke langit, dan dia bergegas menyerang ahli Saint surgawi. Zantang. Ketika Bai Zantang bergegas keluar, Ibu Bai Sisi dan Ibu Bai Xiaole terkejut, seperti yang dijanjikan sebelumnya, dia masih dalam tahap penyembuhan dan hanya bertanggung jawab untuk menahan pertempuran dan tidak dapat mengambil tindakan dengan mudah. Namun begitu musuh muncul, dia menjadi gila dan segalanya berubah. Mereka berdua takut terjadi sesuatu pada Bai Zantang, sehingga mereka segera mengubah strategi awal dan bergegas menuju Bai Zantang bersama-sama. Gemuruh. Keempat tetua langit, bumi, angin dan guntur menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, memanfaatkan kepanikan musuh. Mereka menyerang dengan pukulan mematikan yang paling kuat. Puf-puf. Bai Letian memegang pedang ilahi Ling Xiao, dan energi pedangnya seperti pelangi. Semua Saint surgawi, termasuk senjata mereka, dipotong menjadi abu olehnya. Pedang ilahi Cakrawala Tinggi adalah harta karun Akademi Cakrawala Tinggi. Di tangan Bai Letian, pedang itu dapat memanggil berkah keberuntungan yang paling kuat, mereka sangat rentan di hadapannya. Boom! Pada saat ini, susunan pedang yang dipanggil oleh Bai Letian tiba-tiba meledak dengan keras, dan gambar dewa muncul di atas kepala semua orang pada saat yang tidak diketahui. Di peta itu, tergambar gunung, sungai, burung dan binatang, matahari, bulan dan bintang. Tampaknya itu adalah sebuah dunia. Begitu peta ilahi muncul, ribuan raungan muncul, seolah-olah alam semesta menekannya, langsung menghancurkan sangkar pedang ilahi Cakrawala Tinggi. Diagram ilahi Brahma. Bai Letian tampak murung, meski ia tahu pasti diagram ilahi Brahma yang memiliki kemampuan mengintip pedang ilahi Cakrawala Tinggi, namun melihat diagram ilahi Brahma kali ini, ia tetap merasa takjub.
Di dalam peta ilahi Brahma, gunung dan sungai berwarna zamrud, sungai mengalir, burung dan binatang buas yang tiada habisnya bermunculan. Di dalam peta ilahi, matahari dan bulan berubah, dan bintang-bintang mengalir. Tampaknya ini merupakan lambang dari 9 langit dan 10 bumi, melambangkan segala dharma dan segala jalan. Bas! Tiba-tiba peta ilahi Brahma bergetar, dan seekor burung dewa bergegas keluar dari peta ilahi, membawa aura liar, namun tidak dapat mengidentifikasi ras apapun. Ia melebarkan sayapnya untuk menutupi langit dan matahari, dan bergegas menuju Bai Letian. Begitu burung ilahi muncul, dunia bergetar. Tekanannya berkali-kali lebih kuat daripada Sein Surgawi. Hal yang paling menakutkan adalah begitu burung itu muncul, semua ahli yang hadir dipenjara oleh energi aneh. Mendengar gemuruh-gemuruh burung dewa, sepasang cakar emas muncul di udara dan langsung meraih Bai Letian. Melihat burung dewa terbang ke arahnya, Bai Letian ketakutan dan marah. Dia tidak peduli untuk mengejar para Sein Surgawi yang kuat itu. Dia membuat formula pedang dan pedang ilahi cakrawala tinggi bergetar, membentuk tirai cahaya dengan Bai Letian sebagai intinya, melindungi Bai Zantang dan semua murid dari Akademi Cakrawala Tinggi. Boom! Dengan ledakan yang keras, burung dewa itu bertabrakan dengan penghalang pedang ilahi cakrawala tinggi dan meledak, hambatan yang sangat besar menghancurkan awan ke segala arah, dan bumi langsung terguncang hingga menjadi kehampaan. Bas! Diagram Dewa Brahma melancarkan serangan dan menghilang seketika, dan para ahli Sein Surgawi yang terjebak sebelumnya mengambil kesempatan itu dan segera melarikan diri. Asap dan debu di langit telah tersebar, namun hukum antara langit dan bumi masih kacau. Kekosongan masih berputar-putar. Ada pusaran air berbahaya di mana-mana di langit dan bumi, seperti mulut iblis. Sekali tertelan olehnya, bahkan Sein Surgawi yang kuat pun akan tamat. Meskipun konfrontasi antara peta ilahi Brahma dan pedang ilahi cakrawala tinggi hanya merupakan pukulan singkat, hukum di wilayah ini telah dihancurkan dan tidak akan dipulihkan selama ribuan tahun. Bahkan jika dipulihkan, pusaran spasial itu tidak akan menghilang dan tempat ini menjadi tempat mati. Sial, lembah pil Brahma sialan. Bai Zantang memiliki lubang darah besar di dadanya, dan lukanya sangat mengejutkan. Namun, dia memegang kepala Sein Surgawi yang kuat di tangannya, dan melihat musuh melarikan diri tanpa jejak, Bai Zantang mengertakkan gigi karena kebencian. Idiot, jika kamu terus bertingkah seperti ini, kamu akan membunuhku juga. Aku tidak akan membantumu lain kali. Di belakang Bai Zantang, ada kabut hitam, dan suara marah datang dari kabut. Setelah suara itu selesai berbicara, kabut menghilang, dan aura hantu di tubuhnya juga menghilang sama sekali. Pada saat itu, Bai Zantang tiba-tiba merasakan berputar dan pingsan. Ibu Bai Sisi mendukung Bai Zantang dengan ekspresi tidak berdaya di wajahnya. Dia memandang Bai Letian yang terlihat jelek, dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Tuan Dekan. Tidak masalah, saya tidak berharap dia akan melakukan hal ini. Orang ini tidak mendengarkan siapapun kecuali penguasa istana. Bai Letian memandang Bai Zantang yang tidak sadarkan diri dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu yang terbaik tentang putranya sendiri. Alasan kenapa dia terlihat jelek bukan karena Bai Zantang tidak patuh, tapi karena lembah pil Brahma mengirimkan peta ilahi Brahma, yang sama saja dengan langsung menyatakan perang terhadap Akademi Cakrawala Tinggi. Meskipun semua orang sangat menyadari apa yang telah dilakukan lembah pil Brahma sebelumnya, arti mengungkap hal-hal seperti itu dan tidak mengungkapnya sangatlah berbeda. Lembah pil Brahma mengirimkan peta ilahi Brahma, yang merupakan deklarasi perang dan ujian. Hal ini menunjukkan bahwa pihak lain percaya bahwa waktunya telah tiba, dan sebenarnya tidak banyak waktu tersisa bagi mereka. Akibatnya, sebagian besar pengaturan yang dia buat sebelum memasuki surga kaisar sia-sia, yang merupakan pukulan berat bagi Bai Letian. Dekan Longchen, sepertinya aku benar-benar harus bergantung padamu. Bai Letian melihat ke kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam diam. Mengaum. Di sisi Longchen, Raja Iblis bergegas dengan niat membunuh yang luar biasa. Bai Letian, Bai Zantang dan yang lainnya di belakang Longchen meledak di bawah gelombang suara raungan Raja Iblis. Apa? Bai Sisi dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Aura Bai Letian dan yang lainnya begitu nyata sehingga itu bukan tubuh aslinya. Mereka bahkan tidak tahu rencana yang diatur oleh Longchen. Saat sosok Bai Letian meledak, sebuah sarung pedang muncul. Itu adalah sarung pedang ilahi cakrawala tinggi. Longchen meraih sarungnya dan menyimpannya. Melihat Raja Iblis datang untuk membunuhnya, Longchen memegang Dragon Bone Evil Moon dan bergegas menuju Raja Iblis.